Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih Salam. tiga orang, 4 orang termasuk saya. Jadi saya beneran lupa untuk membuatkan video. Kan sebenarnya janji saya adalah membuatkan video. Jadi untuk UAS, saya ulangi lagi ya, untuk UAS robotika itu adalah menyelesaikan tahapan dari fuzzy logic yang sudah jauh-jauh hari saya taruh link YouTube-nya, tutorialnya. Nah, jadi saya jelasin lagi untuk merancang fuzzy itu kan ada ini ya sesuai yang saya share di Elitak. Jadi yang part pertama itu mendesain, semua sudah selesai tentunya. Terus langkah yang kedua itu adalah membuat rule-nya, ya termasuk gambar di Draw.io. Ini seharusnya sudah selesai sebelum UTS, ya kan? Pada waktu UTS. Nah, setelah UTS itu kalian kan mengerjakan perhitungan di Microsoft Excel. Nah, itu setelah itu adalah ngedesain Tinkercad-nya, ya merancang elektronika atau hardware-nya di Tinkercad. Langkah kelima itu adalah implementasi program. Jadi dari Excel tadi itu dirubah ke program. Nah, karena panjang, saya bisa jadi part 1, part 2. Nah, tugas dari, mungkin sudah pernah saya jelaskan ya, saya lupa di minggu ke-10 atau 11 itu saya sudah bilang, kalau nanti project UAS-nya adalah menyelesaikan fuzzy logic ini sampai selesai. Misalkan nilai akhir output yang dicari adalah PWM, berarti hasil akhirnya itu harus nilainya PWM, baik itu di Excel dan juga di codingan. Seperti itu. Kalau kamu selesai sampai terakhir, dapat nilai A. Tetapi kalau kurang, nah dilihat dulu kurangnya seberapa banyak. Nah kan nilainya nanti menyesuaikan. Semakin banyak kurangnya ya berarti nilainya ya semakin berkurang. Seperti itu. Terus itu yang harus dilakukan kan. Untuk cara pengumpulannya seperti apa? Caranya adalah bikin satu laporan simple, pakai cover, intinya adalah mata kuliah apa, terus namanya siapa, NBI, habis itu di screenshoot satu persatu dari awal sampai akhir. Dari awal itu dari pertama yang part 1 ini perancangannya disebutkan sensornya apa aja, membership function-nya apa, terus rule-nya itu seperti apa. Setelah itu hasil screenshot perhitungan di Excel. Jadi kalian input nilai sembarang untuk sensor A sama sensor B, di screenshot, ini hasil perhitungan membership function sensor A, sensor B, ini hasil perhitungan rule-nya, ini hasil perhitungan defasifikasi pakai DOG, sampai ketemu nilai akhirnya, misalkan PWM, sampai muncul nilai PWM-nya itu di screenshot. Terus habis itu nge-screenshot lagi yang rancangan di Tinkercad. Nah, saya juga sudah pernah bilang, misalkan sensor yang kalian gunakan itu tidak ada di Tinkercad, Bu. Misalkan sensor load cell atau yang biasa dipakai untuk timbangan itu misalkan nggak ada, Bu, di Tinkercad. Ya udah, diganti dengan potensio atau variabel resistor gitu. Misalkan dua-duanya Bu nggak ada semua, ya sudah berarti dua-duanya aja diganti dengan variabel resistor seperti itu. Terus yang terakhir adalah ini di screenshot programnya, keseluruhan, the whole codingnya gitu kan. Bukan di screenshot, di copy paste aja, di Ctrl A, di paste. Habis itu kalau di contoh saya itu kan ketika di running itu kan dia nyetak di terminal apa itu serial monitor, ya kan, bener nggak?
belum nyoba ya yang di sini. Halo? Belum, Bu. Jadi karena ini kita lagi ngoding yang berhubungan sama matematika, jadi selalu ketika menghitung sesuatu selalu saya tampilkan println gitu kan. Kalau di bahasa C atau apa itu kan mesti println, tapi kalau di Arduino kan dikirim serial, akhirnya ditampilkan di serial monitor. Jadi hasil dari serial monitornya itu juga di screenshot, gunanya untuk dibandingkan apakah sudah sesuai sama hasil perhitungan yang di Excel gitu. Bu, izin bertanya, Bu. Ini Bu, ini kemarin kan udah saya bikin ya, saya bikin Word-nya yang kan disuruh dijawabnya di Word dari Word? proses 1 sampai proses ke terakhir itu ya. Nah, itu untuk proses ke aplikasi ke Tinkercad-nya itu saya masukin rumusnya. Nah, jadi saya copy paste. Ini tah? Iya. Yang ini implementasi program. Bentar, yang nomor merancang elektronika di Tinkercad. Merancangnya cuma ngerangkai apa? Itu sekalian sama itunya, Bu, sekalian sama kodenya. Oh gitu. Ya, itu saya masukin jadi satu di situ. Iya. Nah, di situ itu saya kasih linknya Tinkercad-nya. Jadi kalau mau buka online bisa pakai link Tinkercad-nya. Atau kalau nggak mau dibuka ya ada saya copy paste kodenya itu di bawahnya gitu. Gitu aja nggak apa-apa ya Bu ya seharusnya. Nanti juga ada itu juga screenshotan hasil ketika di running gitu. Iya, jadi lebih lengkap gitu Bu. Di hasil kan ini ketika di running codingnya itu kan nanti muncul nilai-nilai di serial monitor seperti contoh yang saya berikan. Nah, itu juga di screenshot. Itu yang membuktikan apakah sudah sesuai. Jadi di Excel misalkan nilai sensor A sama sensor B itu 30 sama 40 di Excel yang kamu screenshot. Ketika nyoba yang di real codingnya itu ya nilainya harus sama. Sensor A 30, sensor B 40 gitu. Atau gini aja Bu, saya punya saran, Word-nya dimasukin ke zip. Terus sama Excel-nya juga kan yang kita kerjakan. Mungkin kalau Ibu mau coba-coba dirubah atau berapa biar akurat gitu ya. Terus habis itu juga ada screenshot-nya juga, jadi semuanya lengkap ditaruh di dalam zip itu, gitu Bu. Jadi tinggal cek aja Ibu. Gini aja. Nanti gitu. saya bikinkan Google Drive kayak Pak San. aja. Kayak Pak San. Nanti saya bikinkan Google Drive. Jadi di situ nanti kalian ngupload PDF-nya, PDF dari screenshot, Excel, sama di PDF-nya jangan lupa di share link dari Tinkercad-nya ya. Ya Bu, siap. Tapi ketika membuat screenshot itu nilainya harus sama, sensor A sama sensor B ya. Jadi bandingkannya enak. Sama itu gimana Bu? Maksudnya di Excel nilai sensor A 30, sensor B 40. Nah, ketika kamu ngerunning programnya, sensor A, sensor B ya harus sama, dikasih nilai 30 sama 40 gitu. Oh iya ya. Jadi nanti Excel-nya dibuka itu sama dengan hasil screenshot-nya itu ya. Jadi ketika dibandingkan seharusnya kan sama hasil misalkan hasil PWM Excel 50, berarti yang di coding harus 50 juga gitu. Ya Bu. Bener nggak? Bener gitu kan? Ya bener gitu Bu. Jadi nggak ngecek Ibu ngeceknya nggak lama gitu ya. Soalnya kan banyak mahasiswanya. Benar. Siap, Dan kalau misalkan nggak sesuai, baru saya cek lebih detail lagi. Oke Bu, untuk tanggal pengumpulannya kira-kira kapan ya? Sebentar. Hari Minggu ya. Berarti tanggal 2 ya Bu ya? Ya betul tanggal 2 ya. Iya. Gitu. Itu nanti di Elitak atau di Simuntak? Atau dua-duanya? Atau cuma di Google Drive saja? Dua-duanya ya. Jadi kalau yang di Siakat itu cuma PDF-nya aja, sama di Elitak cuma PDF-nya aja, tapi tetap kalian harus ngupload di Google Drive. Mohon maaf Bu, saya kan barusan join ya. Tadi kalau PDF itu isinya apa aja ya?
Ya, itu tadi yang kamu bilang. Jadi dari awal, dari Screenshotan gitu atau awal itu perancangannya dari part 1 ini kan jadi perancangan. Terus gabungan Word, dari UTS Excel. kemarin itu loh. Ya, ya. Jadi gini, Excel tetap diupload sama bikin satu lagi laporan akhir keseluruhan sistem gitu. Nah, isinya apa? Isinya yang pertama ini perancangan sistem kendali fasi, sensornya apa aja yang dipakai. Setelah itu yang kedua, screenshot membership function-nya apa aja. Terus yang ketiga, basis aturan atau rule-nya. Ya, isi nih laporannya. Yang keempat, screenshot dari Excel. Ketika misalkan sensor A 30, sensor B 40, itu di screenshot. Iki hasil membership function nih. Sensor A, sensor B, ini rule-nya, terus ini COG defasifikasinya, gitu kan, sampai hasil akhirnya Ya. kelihatan. Setelah itu yang kelima itu di screenshot juga hasil perancangan di Tinkercad. Itu. Dan yang terakhir di apa codingnya di Ctrl A, di copy, di paste di situ, dan hasil running yang di serial monitor ya kan itu muncul teks-teks itu juga di screenshot gitu. Itu isinya dari laporan. Sama link juga ya. Oh iya, sama link dari Tinkercad kalian. Jadi gini ya, untuk PDF-nya itu adalah UTS-nya ditambah dengan yang belum kayak bab 4, 5, 6 gitu ya. Sampai terakhir ini dilengkapi. Ya. Oke. Kalau yang di Google Drive itu lengkap ya, dari Excel-nya dan semuanya laporan, gitu ya. Laporan, Excel, dua tuh saya dapat. file kan laporan sama Excel. Kalau link Tinkercad kan sudah ada di laporan gitu. Ya, Bu. Makasih, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini sudah saya record, nanti saya akan share video hasil rekamannya bagi yang lain nanti yang belum join sekarang bisa melihat hasil rekaman. Itu. Yang lainnya ada yang mau tanya lagi? Mungkin ada yang belum jelas? Pokoknya nih sampai selesai semua dapat nilai A dari saya. Gini, Bu, selesai semua itu sampai berapa ya? Sampai itunya running ya, kodenya itu bisa di running dengan betul ya. Sesuai dengan Excel juga ya. Misalkan PWM Excel hasilnya 77, maka codingannya hasilnya PWM di codingan ya harus 77 dan semua nilai-nilainya harus plek sama. Ketika sudah sampai itu berarti pasti A ya nilainya ya. Iya, pasti A. Oke, terima kasih, Bu. Oke, yang lain ada yang mau tanya? Jadi misalkan kapan hari itu ada yang nge-WA saya, Bu, ini saya kesulitan akhirnya desain membership function-nya saya samain kayak punyanya Bu Nuril, kondisi-kondisinya ya nggak apa-apa, samain aja. Yang penting projectmu bisa selesai tepat waktu. Gitu. Jadi jumlah kondisinya itu disamain kayak punya saya gitu. Tapi tetap saya bilang untuk nilainya harus beda loh ya, nggak boleh sama. Tetapi untuk kondisinya, mungkin bentuknya trapesium itu disamain, tetapi harus nilainya dibedain. Itu nggak apa-apa. Dari dulu kan saya juga sudah bilang, kalau kesulitan disamain aja untuk bentuk dari membership function-nya. Gitu. Oke, ada yang mau tanya? Mau tanya, Bu. Punya saya di Excel itu kan 4 ya, Bu ya. Ada membership function-nya kan ada tabelnya itu kan ada yang keadaannya 4, ada yang 5, Bu. Nah, contohnya Ibu kemarin itu kan 3 sama 5 ya, Bu ya, tabelnya itu. Itu apa boleh dikurangi jadi disamakan kayak Ibu aja, Bu? Nggak apa-apa, yang penting hal tersebut ini kan punya saya 3 sama 5. Nggak apa-apa, yang penting itu bisa bikin proyekmu cepat selesai. Intinya kan saya tahunya hari Minggu itu sudah selesai batas akhir dari pengumpulan. Kalau wis mari KB ya berarti dapat A. Kalau kurang ya diukur seberapa banyak. Gitu. Jadi terserah kamu kalau memang hal tersebut
bisa membuat kamu lebih cepat untuk menyelesaikan, ya silakan. Gitu. Ini kan yang punya saya kan 3 sama 5. Nggak apa-apa, terserah. Yang penting cepat mari gitu. Ada lagi yang mau tanya? Udah jelas ya, berarti ya? Kalau ada yang mau ditanyakan lagi, bisa tanya di grup atau PM. Misalkan saya nggak ngebales, tolong di rechat lagi ya. Kayak si siapa tadi nge-WA saya? Ronaldo Milano ya. Tuh. Oke. Kalau gitu, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, kelas ini saya tutup dulu untuk Zoom penjelasan teknis UAS kelas robotika.